Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia memerintahkan kita untuk selalu memujinya. Dan puji-pujian ini dianggap kalimat syukur kepada Allah yang menyebabkan semua nikmat akan terus melimpah kepada kita. Dan puncaknya kita akan dibalas dengan surga di akhirat sana. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan tema kita dari awal kita datang haji, sebab-sebab kebahagiaan. Seingat saya kita sudah sempat membahas 2 sebab kebahagiaan dan kita akan masuk insyaallah sebab ketiga pada kesempatan ini. Sebab ketiga ini sebelum saya sampaikan inti bahasannya, maka perlu saya ulangi lagi kembali dan mengingatkan tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu sangat luas maknanya. Bisa kalau seseorang sedang mendapatkan nikmat, maka itu adalah dia berbahagia, atau seseorang selamat dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu juga kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini sangat luas. Namun dalam Islam dibatasi kebahagiaan tersebut pada hal-hal yang dibolehkan saja dalam agama. Jadi kalau seandainya ada orang merasa bahagia karena dia berzina, karena dia mabuk, karena dia berjudi, ini tidak boleh. Tapi kalau seseorang selama dalam koridor halal dibolehkan, maka boleh seorang mukmin menikmati bahkan mengulang-ulanginya dan seterusnya. Ya, berusaha untuk meningkatkan, mengembangkan. Ya, seperti kita sekarang haji dan umroh misalnya, boleh nggak seseorang itu mengulang-ulanginya karena dia merasa tentram dengan ibadah, itu boleh saja. Atau dia sedang menikmati makan dan minum yang halal, biologis yang halal dan seterusnya, terus dia ingin mengulang-ulanginya, itu adalah satu hal yang positif saja, selama koridornya halal dan thayyib. Maka ini poin yang harus digarisbawahi dulu. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan ini disusun cukup banyak oleh para ulama dan sudah kita sebutkan 2 hal pada pertemuan yang sebelumnya, dan kali ini insya Allah sumber kebahagiaan atau sebab yang ketiga, masalah menuntut ilmu agama. Mungkin teman-teman mengatakan, oh kami sudah tahu menuntut ilmu agama itu. Tetapi masalahnya masih banyak orang yang membatasi diri dalam menuntut ilmu itu. Seperti misalnya dia menuntut ilmu kapan dia ada waktu. Padahal sebenarnya ini keliru. Menuntut ilmu itu harus ada waktu. Tidak boleh kita mengatakan, oh nanti saya lowong. Saya bisanya hari Jumat aja, hari Rabu aja, seminggu sekali. Gak bisa. Kita harus memang melowongkan waktu untuk itu. Kalau perlu, menuntut ilmu ini adalah skala prioritas dalam hidup kita. Itu memang pondasi dasar dalam agama. Jadi dalam menuntut ilmu ini, kita harus menjadikannya sebagai skala prioritas. Dan harus ada waktu. Tidak bisa kapan ada waktu. Tidak akan ketemu. Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi seorang yang alim, seorang yang sangat dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mengenal Allah dan tunduk kepadanya adalah para ulama. Kita tidak mungkin sampai ke level itu kalau kita nuntut ilmunya kapan bisa. Harus bisa. Nah, itu prinsipnya. Dan saya selalu berbagi dengan jemaah di pengajian, dalam menuntut ilmu ini, buat satu prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Harus setiap hari Bapak Ibu dengarin pengajian begini. Harus, paksakan. Jangan seminggu sekali, jangan apalagi sebulan sekali. Ada orang cuma andalin khutbah Jumat saja. Itu pun khutbahnya tidur lagi. Jadi nggak mungkin. Jadi kita tidak akan sampai pada level di mana kita lebih merasa dekat dengan Allah, merasa takut dengan Allah. Tauhidnya itu sangat kuat. Terutama pada saat ya, gelombang ujian lagi datang, itu butuh keimanan yang luar biasa. Itu tidak bisa kecuali ditopang dengan ilmu.
Ilmu kalau baik, banyak, kita kaya dengan ilmu, akan mendatangkan iman. Iman ini akan selalu ya, bertambah, makin kuat dengan praktek. Yang dipraktekin ilmunya. Ilmu dulu akan datangkan iman, iman ini akan terus bertambah, akan terus menjadi pemandu hidup kita dengan kita praktek ilmu agama itu. Kita praktek ilmu agama itu. Dan ini tahapannya. Teman-teman sekalian, renungi baik-baik, kalau ilmu ini, ilmu agama, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat kita lapar. Minuman pada saat kita haus. Obat pada saat kita sakit. Tempat tidur pada saat kita sedang capek. Karena agama ini, ilmu agama akan memandu kita. Mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur, yang boleh dan tidak boleh. Itu kedudukan ilmu agama. Jadi dia seperti ibaratnya kalau saya sering bahasakan di pengajian itu kayak bodyguard kita. Kita kalau punya ilmu agama kita jadi tahu. Dia kayak berbicara dengan kita. Kapan kita mau interaksi dengan seseorang, mau membuka peluang pekerjaan, mau apa saja, maka ilmu agama akan datang mengatakan, oh itu nggak boleh, oh ini boleh. Dan orang akan sangat kaya dalam dirinya sendiri kalau dia punya ilmu agama yang banyak. Jadi harus paham baik-baik kalau ilmu ini kita yang butuh padanya. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Tidak ada orang lahir dalam kondisi paham, tidak mungkin. Selama Bapak Ibu tidak sengaja mencarinya, tidak akan dapat. Setiap hari aja kita belajar, belum tentu cukup. Imam Nawawi rahimahullah itu belajar 13 kitab di 13 guru setiap hari. Jadi seperti Bapak Ibu duduk pengajian begini, maka Imam Nawawi punya 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda setiap hari. Umurnya belum sampai 40 tahun sudah punya karya yang mendunia sampai sekarang. Beliau meninggal sebelum 40 tahun. Tapi tidak ada yang tidak kenal namanya. Semua harinya ilmu. Dan para ulama sudah mengatakan tinta-tinta penahnya para ulama itu lebih afdal daripada darahnya syuhada. Seorang alim itu dia bisa menyabarkan 1000 orang miskin dengan ilmunya. Seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk menumpahkan darahnya. Seorang alim bisa meluruskan 1000 pemimpin agar berlaku adil dengan ilmunya. Seorang alim bisa membuat orang miskin menerima keadaannya sehingga mereka bersabar. Orang kaya menerima keadaannya dan bisa bersyukur. Oke, kita kembali ke masalah penahnya seorang alim itu lebih baik daripada darahnya para syuhada. Karena saya bilang tadi, kalau seorang alim, satu orang alim bisa menyabarkan 1000 orang susah, 1000 orang miskin. Bisa membuat 1000 orang kaya bersyukur. Bisa membuat 1000 mujahid siap menumpahkan darah mereka. Nah. Kemudian juga banyak bisa membuat 1000 pemimpin berlaku adil. Bisa mengubah, ilmu agama itu bisa mengubah orang penakut jadi pemberani. Bisa mengubah pengecut jadi pemberani, bisa mengubah orang pelit menjadi dermawan. Ilmu agama ini luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu beda dengan harta. Kalau ilmu, dia akan menjagamu. Sementara harta kamu sibuk untuk menjaganya. Orang kalau punya ilmu, dia akan sangat nyaman dengan setiap keadaannya. Dia miskin, dia bersyukur dan bersabar menjalaninya. Kalau dia kaya, dia bersyukur dan terus berbagi. Begitu terus. Orang-orang alim itu luar biasa. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalau ilmu itu, kalau ada orang menuntut ilmu, dipastikan dia akan jauh sekali dari sifat kemunafikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis riwayat Tirmidzi nomor 2684, khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin. Ada dua ya, sifat atau karakter tidak akan pernah ada pada diri orang munafik. Karena dia adalah ciri khasnya orang beriman. Artinya kalau ada pada kita ini tidak mungkin kita munafik. Yang pertama kata Nabi SAW husnu samtin. Artinya perangai yang tenang. Tidak tergesa-gesa. Ciri orang beriman itu tenang.
Walaupun masalah lagi berat, dia tenang aja menghadapinya. Karena ini akan memudahkan dia untuk mendapatkan ide jalan keluar dari permasalahannya. Bukan juga lelet ya. Husnul samt ini artinya orang yang cerdas dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan dia sangat bijaksana. Itu samt. Kemudian yang kedua, wala fikhun fid din, dan juga fakih dalam agama. Dua ini tidak akan ada pada orang munafik. Mereka selalu emosional, tergesa-gesa kalau orang munafik itu. Suka su'zon, mendahulukan sangka buruk. Orang beriman tidak. Pasti dia akan sangat tenang.